Kesehatan membuat kebijakan baru untuk mempercepat target vaksinasi untuk lansia yang saat ini tergolong masih cukup lamban. Kebijakan baru ini memperbolehkan warga non-lansia atau berusia muda di luar kelompok prioritas penerima vaksin untuk turut mendapatkan vaksin COVID-19. Syaratnya, mereka harus membawa atau mendampingi sedikitnya 2 orang lansia ke sentra vaksinasi. Ibu rumah tangga asal Depok, Jawa Barat ini datang sebagai pendamping keluarganya yang sudah lanjut usia ke sentra vaksinasi COVID-19 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hang Jebat, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Ia senang lantaran bukan hanya orang tuanya saja yang mendapat vaksin. Sebagai pendamping, dirinya pun turut menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Mendampingi ibu mertua sama keluarga. Bonusnya dapat apa nih? Bonusnya saya ikut dapat vaksin. Ya sangat senang sekali ya dengan program ini karena kan sebenarnya seharusnya kita nggak dapat entah kapan ya di vaksinnya karena saya kan ibu rumah tangga entah kapan. Jadi sekarang dengan ada program ini ya saya merasa sangat terbantu gitu. Jadi bisa cepat dapat vaksin lah gitu. Hal serupa juga dirasakan Bowo, karyawan swasta asal Jakarta ini. Tadi waktu masuk kan dampingin papa mama untuk pendaftaran. Nah, ketika saya dampingin orang tua, ditawarin karena mendampingi 2 lansia, katanya dapat prioritas untuk bisa divaksin juga. Ditawarin, saya bilang saya ambil karena kan ada kesempatan. Gimana? Di sentra vaksinasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan, kebijakan pendamping bawa 2 lansia ini sudah dimulai sejak Rabu lalu, namun baru ramai pada akhir pekan ini. Lansia yang didampingi tak harus anggota keluarga, melainkan boleh siapa saja. Mekanismenya adalah silakan untuk masuk dulu pendaftaran di loket.com untuk mendapatkan jadwal hari dan juga jam waktu vaksinasinya. Nah, setelah mendapatkan tiket, kemudian datang ke Hang Jebat di sini untuk dilakukan verifikasi ulang dan penyuntikan. Belum bisa. Meski demikian, menurut juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, warga berusia muda pendamping lansia yang mendapat vaksin diutamakan merupakan pekerja pelayanan publik. Kita memfokuskan sebenarnya kepada anak muda yang merupakan pemberi, termasuk pemberi pelayanan publik ya. Jadi misalnya untuk pengemudi transportasi publik ya, kan mungkin belum semuanya ya mendapatkan pada kesempatan pertama sehingga bisa membawa orang tuanya sekaligus bahkan kita tahu saat ini kan juga sudah bisa dilakukan vaksinasi di mana saja tidak berdasarkan domisili tempat ya karena kita tahu juga. Menurut Siti Nadia, upaya ini akan turut menggenjot jumlah pekerja pelayanan publik yang belum divaksin. Data Kementerian Kesehatan mencatat baru 3,9 juta pekerja dari total target 17 juta. Sementara lansia dari target 21 juta orang baru terrealisasi 1,3 juta orang. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.